Shalom, selamat pagi Opa dan Oma, Bapak dan Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan dalam lingkup Gereja Toraja Jemaat Bogor. Kita bersyukur bahwa kasih sayang Tuhan terus nyata dan indah dan terus menjadi nafas kehidupan bagi kita semua. Kita percaya bahwa hanya oleh karena anugerahnya lah kita kembali dapat bertemu dalam sukacita di Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 9 Agustus 2025. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24 dengan tema "Di manakah hatimu berada?" Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu di Sabtu pagi yang baru ini. Kami bersyukur karena Engkau telah membangunkan kami dengan napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk mendekat kepadamu. Sebelum kami memulai aktivitas hari ini, kami ingin terlebih dahulu duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam setiap perenungan, membuka hati dan pikiran kami untuk memahami kebenaran-Mu dan menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu renungan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24 dalam perikop harta di surga. Firman Tuhan, janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun, kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita, di manakah hatimu berada? Umbaranani tuktun tupenammu. Tentu semua menginginkan kehidupan yang layak, hidup yang berkelimpahan. Namun di balik harapan itu kita pun harus menguasai hati kita untuk tidak dikendalikan oleh harta dalam dunia ini. Karena dengan demikian kita akan melupakan apa yang menjadi tujuan utama hidup kita dan jauh dari Tuhan. Salah satu pengajaran Tuhan Yesus melalui khotbah di bukit adalah soal mengumpulkan harta. Ia memberikan gambaran dua macam harta, yakni harta di bumi dan harta di sorga. Harta di bumi adalah harta yang bisa dimakan oleh ngengat, dirusak oleh karat, dan dirampok oleh penjahat. Harta duniawi adalah segala sesuatu yang didapatkan manusia dalam dunia ini, entah itu uang atau materi lainnya, kedudukan, kemewahan, dan sebagainya.
Semuanya itu tidak akan kekal. Sementara harta di sorga adalah harta yang tidak dapat direbut oleh siapapun, yang tidak dapat dirusak oleh ngengat dan karat. Harta sorgawi adalah sukacita dalam kehidupan yang kekal. Karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan untuk tidak menjadikan harta di bumi sebagai tujuan utama, melainkan berjuang untuk memiliki harta sorgawi. Tuhan menegur setiap orang yang hatinya lebih berpaut pada harta di dunia. Karena itu, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hal ini bukan berarti bahwa Tuhan melarang untuk bekerja dan berusaha untuk mendapatkan materi atau berjuang untuk meningkatkan karier. Teguran Yesus juga menjadi pertanyaan dan pernyataan bagi kita. Di manakah hati kita berada? Manakah yang lebih utama di hati dan hidup kita? Kiranya kita mampu memilih tujuan yang utama, yakni menaruh hati dan berjuang untuk harta sorgawi yang menjaminkan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Kuasa Roh Kudus kiranya menolong kami untuk memahaminya dan menjadikan firman Tuhan sulu langkah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini. Pelihara kami ya Tuhan dengan cinta kasih-Mu, untuk kami mampu hidup berkenan di hadapan-Mu melalui setiap karya kami. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu dalam lingkup Gereja Toraja Jemaat Bogor. Berkati dan lawatlah saudara-saudara kami satu persatu. Yang sakit dan berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan pelihara dan sembuhkan. Yang berduka cita, Tuhan berikan sukacita, penghiburan dan kekuatan. Yang mengalami pergumulan, Tuhan karuniakan topangan, kekuatan dan jalan keluar. Jadikan kami saluran berkat dan penghiburan bagi mereka. Jemaat yang bersuka cita karena pertambahan usia perkawinan, pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga dan pendidikan, Tuhan senantiasa berkati dan genapi sukacita mereka dengan rasa syukur. Mendoakan anak-anak kami dalam pendidikan yang dijalani masing-masing, Tuhan berikan senantiasa Roh Kudus-Mu sehingga mereka boleh terus memperoleh pengetahuan yang baik. Saudara-saudara kami yang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan terus berikan ketekunan dan kesabaran dan percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan menganugerahkan pekerjaan yang baik. Mendoakan para orang tua kami dalam usia indah agar selalu sehat, berbahagia, dan bersuka cita dalam Tuhan dan terus menjadi teladan bagi kami. Mendoakan persekutuan kami di lingkup Gereja Toraja Jemaat Bogor, untuk Tuhan pakai setiap jemaat menjadi pelayan Tuhan, dan damai sejahtera serta sukacita Tuhan boleh terus kami rasakan melalui setiap kegiatan berjemaat. Inilah doa pengharapan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita serahkan seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini untuk Tuhan pelihara dengan cinta kasih-Nya, agar kita mampu hidup berkenan di hadapan-Nya melalui setiap karya kita. Selamat beraktivitas dan kita berjumpa dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.